Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eldiani Susanti, kelas 10 IPA 2. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Siak Hulu. Kepala Sekolah Haji Martius, guru atau pembimbing epiteti. Baiklah, pada materi ini saya disuruh oleh Ibu Epiteti untuk menjawab sebanyak 10 soal. Soal yang pertama yaitu, sebutkan minimal masing-masing 3 contoh aspek fisik dan sosial geografi. Jawabannya adalah, contoh aspek fisik antara lain adalah kondisi iklim, topografi, dan kesuburan tanah. Sedangkan contoh aspek sosial antara lain adalah kepadatan penduduk, migrasi penduduk, dan bahasa daerah. Kedua aspek tersebut termasuk dalam aspek yang dipelajari dalam ilmu geografi. Objek material merupakan sasaran atau isi suatu kajian. Adapun yang termasuk objek kajian geografi adalah fenomena geosfer terdiri dari atmosfer, cuaca dan iklim, litosfer atau lapisan batu-batuan, hidrosfer atau lapisan air, biosfer atau lapisan kehidupan flora dan fauna, pedosfer atau mempelajari tentang tanah, dan antroposfer atau lapisan kehidupan manusia yang merupakan tema sentral di antaranya sfera-sfera lainnya. Soal yang kedua yaitu, jelaskan tentang objek material geografi beserta fenomena di tiap lapisannya. Jawabannya adalah, objek material geografi adalah seluruh gejala atau fenomena di permukaan bumi yang mencakup kulit bumi atau litosfer, lapisan air atau hidrosfer, lapisan udara atau atmosfer, manusia atau antroposfer, serta hewan dan tumbuhan atau biosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Dan soal yang ketiga yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan peta topografi. Jawabannya adalah, peta umum atau peta topografi yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasannya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat. Soal yang keempat yaitu, sebutkan fungsi dan tujuan pembuatan peta. Jawabannya adalah, fungsi peta diantaranya adalah sebagai media penyimpanan informasi untuk menganalisis data spasial dan untuk membantu pekerja lapangan. Tujuan peta adalah untuk mengetahui jarak suatu wilayah, untuk mengetahui persebaran suatu wilayah, serta untuk mengetahui arah suatu tempat. Soal yang kelima yaitu, jelaskan 4 tahap proses digitasi. Jawabannya adalah, 1. Peta yang akan digitasi disiapkan. Menyiapkan peta yang akan digitasi dengan baik yaitu jangan sampai rusak, sobek atau terlipat agar bentuk petanya nanti tidak ada perubahan bentuk. 2. Koordinat peta ditentukan, yaitu menentukan titik koordinat dari peta dari kertas itu di dalam data agar titiknya nanti sama dengan koordinat di permukaan bumi. Hal ini berfungsi agar peta itu nantinya bisa terintegrasi dengan peta lainnya ketika ditampilkan. Minimal dibuat 3 titik koordinat atau bisa disebut dengan titik ikat. 3. Data yang akan dijadikan data dasar diedit dengan baik. Maksudnya adalah hasil digitasi itu diperiksa dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan seperti garis yang patah atau bidang yang tidak menyatu dan sebagainya. 4. Atribut dimasukkan dengan kode-kode tertentu. Kode ini sebagai pelengkap agar proses analisa peta nanti bisa lebih mudah. Dan selanjutnya soal nomor 6. Sebutkan sumber-sumber data SIG. Jawabannya adalah, data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari 4 sumber, yaitu data lapangan atau teristris, data peta, penginderaan jauh, dan data statistik. 1. Data penginderaan jauh atau remote sensing adalah data dalam bentuk citra dan foto udara atau non-foto. Soal nomor 7 adalah, sebutkan fungsi tujuan penyusunan laporan penelitian. Jawabannya adalah, 1. Mengatasi suatu masalah. 2. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 3. Mengetahui perkembangan dan kemajuan suatu masalah. 4. Mengadakan pengawasan dan perbaikan. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Sebutkan fungsi dari penyusunan laporan ilmiah. Jawabannya adalah, fungsi pendidikan yaitu untuk memberikan pengalaman yang berharga sehingga penulis mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. 2. Fungsi penelitian yaitu sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. 3.
Fungsi fungsional yaitu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Soal yang nomor 9 yaitu jelaskan pengaruh jarak bumi terhadap matahari terhadap kelayakan bumi untuk kehidupan. Jawabannya adalah jarak antara bumi dan matahari terus berubah seiring dengan bumi yang mengorbit matahari. Nah, meski jaraknya berubah-ubah, ini tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar bagi suhu di bumi, terutama untuk perubahan suhu yang dipengaruhi oleh musim yang sedang terjadi di wilayah bumi. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 10. Sebutkan beberapa fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih lempeng tektonik saling bertumbukan. Jawabannya adalah 1. Lempeng dasar samudra menghujam ke bawah lempeng benua. 2. Terbentuk palung laut di zona tumbukan lempeng. 3. Pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. 4. Terdapat aktivitas vulkanisme intrusi dan ekstrusi. 5. Merupakan daerah hiposentra, gempa dangkal dan dalam. 6. Penghancuran lempeng akibat pergeseran lempeng. 7. Timbunan sedimen campuran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.